Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus Pace e Bene. Nah, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita untuk selanjutnya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Supaya segala pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan dan diberi kepada kita kepintaran untuk melakukan tugas kita hari ini. Nah, anak-aanak semua, setelah selesai berdoa, anak-anak kembali mempersiapkan ataupun membuka buku petik 2C-nya. Kita masih masuk ke tema 3 ataupun buku petik 2C, tugasku sehari-hari. Nah, dalam tema 3 ini kita masuk ke subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Nah, dalam subtema 3 ini anak-anak semua, hari ini kita akan belajar dengan muatan SBDP. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP dalam subtema 3. Nah, anak-anak buka semua bukunya halaman 78. Nah, buka bukunya halaman 78. Di sana kita hari ini belajar tentang muatan SBDP. Nah, dalam muatan SBDP ini kita belajar tentang menggambar karya imajinatif 2 dimensi. Nah, anak-anak semua, minggu-minggu yang lalu kita juga sudah mempelajari dalam tema 2 juga kita sudah mempelajari tentang menggambar karya imajinatif 2 dimensi. Nah, menggambar karya imajinatif 2 dimensi. Nah, perhatikan semua bukunya. Nah, ayo ingatlah kembali tentang gambar imajinatif. Nah, anak-anak semua ingatlah kembali ketika kita belajar tentang gambar imajinatif dalam tema 2 kemarin. Nah, dalam tema 2 kemarin kita juga sudah mempelajari tentang gambar imajinatif. Nah, apa itu gambar imajinatif? Nah, gambar imajinatif dibuat berdasarkan kehayalan kita. Nah, gambar imajinatif itu anak-anak semua dibuat berdasarkan hasil khayalan kita ataupun bayangan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar imajinatif. Nah, perhatikan semua bukunya. Membuat gambar imajinatif memerlukan alat dan bahan. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita membuat karya imajinatif itu ataupun gambar imajinatif itu, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan apa-apa saja alat dan bahan yang harus kita gunakan dalam membuat karya imajinatif. Nah, anak-anak semua ketika nanti membuat sebuah gambar imajinatif, terlebih dahulu anak-anak ibu menyiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat karya gambar imajinatif tersebut. Nah, sudah dikatakan tadi bahwa gambar imajinatif itu dibuat berdasarkan khayalan kita. Nah, dibuat berdasarkan khayalan kita ataupun bayangan kita. Nah, ketika anak-anak ibu nanti membuat gambar imajinatif, gambar imajinatif itu tadi dibuat sesuai bayangan anak-anak ibu, sesuai dari khayalan anak-anak ibu. Nah, di sana nanti sebelum membuat karya imajinatif tersebut, anak-anak terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat dan bahan yang harus kita gunakan ataupun yang kita perlukan ketika kita membuat gambar imajinatif. Nah, harus kita sediakan dulu apa-apa saja alatnya, apa-apa saja bahannya, apa saja yang diperlukan ketika membuat gambar itu. Nah,
terlebih dahulu kita siapkan itu semua. Nah, supaya ketika kita membuat gambar karya imajinatif itu, kita sudah gampang ataupun mudah. Kita sudah mudah untuk mengerjakannya kalau alat dan bahannya sudah kita siapkan terlebih dahulu sebelum melakukan ataupun sebelum membuat gambar imajinatif. Nah, anak-anak semua perhatikan lagi bukunya. Nah, jika akan menggambar di buku gambar, kita memerlukan pensil, penghapus, krayon, atau pensil warna. Nah, anak-anak semua, ketika kita membuat gambar imajinatif kita itu ke dalam buku gambar, nah, kita banyak memerlukan alat-alatnya. Nah, contohnya yang pertama kita harus menyiapkan buku gambar. Nah, terlebih dahulu kita harus menyiapkan buku gambar sebelum kita memulai ataupun membuat gambar imajinatif. Nah, anak-anak semua, terlebih dahulu kita menyiapkan buku gambar. Nah, setelah kita sediakan buku gambar, nah, dalam membuat karya imajinatif itu, nah, ada alat dan bahan yang harus kita gunakan, yaitu tadi di buku ada pensil, ada penghapus, ada krayon ataupun pensil warna. Nah, itu yang harus kita siapkan anak-anak semua ketika kita ingin membuat gambar imajinatif. Nah, harus kita siapkan alat-alat dan bahan tersebut. Nah, perhatikan lagi bukunya. Kita dapat pula menggunakan cat cair. Nah, pasti anak-anak ibu semua sudah mengenal cat cair, sudah mengenal krayon, pensil warna, penghapus, pensil. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, pasti anak-anak ibu semua sudah mengenal alat-alat tersebut. Nah, ketika kita membuat gambar imajinatif tadi, nah, kita dapat pula menggunakan cat cair. Nah, anak-anak ibu semua, kita juga dapat menggunakannya dengan cat cair. Nah, agar dapat menggunakan cat cair, kita memerlukan kuas dan palet. Nah, anak-anak ibu semua, dalam kita menggunakan cat cair itu dalam membuat gambar imajinatif kita, nah, kita harus menggunakan kuas dan palet. Nah, itu yang harus kita gunakan ketika kita membuat gambar imajinatif. Nah, perhatikan di bukunya. Nah, di bukunya perhatikan di PowerPoint juga, di PowerPoint Ibu juga ada alat-alat untuk membuat gambar imajinatif. Nah, di sana ada beberapa alat yang kita gunakan ketika kita membuat gambar imajinatif. Nah, anak-anak semua perhatikan gambar alat-alat tersebut. Nah, perhatikan. Nah, pasti anak-anak semua sudah mengenal alat-alat tersebut. Nah, di sana yang pertama ada buku gambar. Nah, yang pertama ada buku gambar, yang kedua ada penghapus, ketiga ada pensil, keempat ada krayon, kelima ada pensil warna, keenam ada cat cair, ada kuas dan ada palet. Nah, di sana ada 8 alat yang kita gunakan ketika kita membuat gambar imajinatif. Nah, anak-anak semua, itulah alat yang kita gunakan ketika kita membuat gambar imajinatif. Nah, anak-anak semua pasti sudah mengenal ke-8 alat tersebut. Nah, sudah sering digunakan. Nah, ada 8 tadi alat untuk membuat gambar imajinatif. Nah, kita perhatikan selanjutnya, perhatikan juga bukunya. Nah, di sana menggambar
dimulai dengan menentukan tema. Nah, anak-anak semua, sebelum kita melakukan gambar ataupun sebelum kita membuat gambar imajinatif, nah, kita harus membuat temanya dulu. Apa temanya yang mau kita gambar? Nah, yang kedua, tentukan juga objek yang akan digambar. Nah, harus kita tentukan dulu objek apa yang mau kita gambar. Nah, apa yang mau kita gambar, apa yang ada dalam khayalan kita, ataupun apa yang ada dalam bayangan kita. Nah, setelah itu buatlah sketsa menggunakan pensil. Nah, anak-anak semua, sketsa itu maksudnya rancangan yang harus kita buat dulu. Contohnya, kita ingin menggambar pemandangan. Nah, contohnya kita ingin menggambar pemandangan. Nah, kita terlebih dahulu membuat sketsa tentang pemandangan tersebut. Anak-anak semua, kita terlebih dahulu membuat sketsa ataupun rancangan dengan menggunakan pensil sebelum kita membuat gambar imajinatif. Nah, kita harus membuat sketsanya dulu ataupun rancangannya dulu dengan menggunakan pensil sebelum kita membuat gambar imajinatif. Nah, jika sketsa telah selesai dibuat, nah, kita dapat mewarnai sketsa tersebut. Nah, anak-anak semua, ketika kita sudah selesai membuat sketsa, nah, contohnya tadi yang Ibu bilang, contohnya kita membuat sketsa pemandangan. Nah, contohnya tadi kita membuat sketsa pemandangan. Nah, setelah kita selesai membuat sketsa tersebut, nah, kita dapat mewarnai sketsa yang sudah kita buat ataupun rancangan yang sudah kita buat, kita dapat mewarnainya. Nah, seperti contoh yang di bawah itu. Nah, di buku di PowerPoint Ibu juga ada contohnya di bawah. Nah, di sana sudah selesai dibuat sketsanya. Nah, mereka tinggal mewarnai. Nah, jadi anak-anak semua dalam membuat gambar imajinatif nanti, nah, anak-anak harus mempersiapkan tadi alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak Ibu semua, gambar imajinatif tadi sudah dijelaskan, gambar yang berasal dari hayalan kita ataupun bayangan kita. Nah, itu yang mau kita gambar. Nah, sebelum menggambar itu, anak-anak Ibu mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, mempersiapkan alat-alat apa yang digunakan dalam membuat gambar tersebut. Nah, bahan-bahannya apa saja. Nah, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan itu semua. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih mudah dalam membuat gambarnya tersebut. Nah, setelah itu anak-anak Ibu semua, untuk membuat gambar imajinatif ini, kita juga memerlukan buku gambar. Nah, kita juga memerlukan buku gambar. Nah, ketika kita menggambar atau membuat sketsanya, kita membuatnya di buku gambar. Nah, di sana tadi sudah Ibu tunjukkan apa-apa saja alat yang digunakan untuk membuat gambar imajinatif. Nah, tadi ada 8 alat yang kita gunakan untuk membuat gambar imajinatif. Nah, yang pertama tadi buku gambar, kedua penghapus, ketiga pensil, keempat krayon, kelima pensil warna, keenam cat cair, ketujuh kuas, dan 8 palet. Nah, itu alat yang kita gunakan ketika kita membuat sebuah gambar imajinatif. Nah, anak-anak Ibu semua terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahannya sebelum melakukan ataupun membuat gambar imajinatif. Nah, dan lalu anak-anak semua, kita juga harus membuat sketsanya. Nah, kita juga harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Setelah kita sediakan alat dan bahan-bahannya, nah,
Langsung kita membuat sketsanya ataupun rancangannya. Gambar apa yang mau kita gambar? Nah, apa yang mau kita gambar? Nah, anak-anak ibu semua harus membuat sketsanya. Nah, setelah selesai membuat sketsa itu, baru anak-anak ibu tinggal mewarnai sketsa tersebut. Nah, tinggal mewarnai sketsa tersebut untuk dapat lebih cantik ataupun lebih indah ketika kita sudah selesai mewarnai sketsa tersebut. Nah, perhatikan PowerPoint Ibu di sini ada terakhir. Buatlah gambar imajinatif sesuai dengan imajinasimu. Maksudnya, buatlah gambar sesuai dengan khayalanmu. Nah, buat di buku gambarmu. Nah, nanti anak-anak ibu semua tugasnya untuk slide ibu yang terakhir ini, tugasnya membuat gambar imajinatif yang sesuai dengan khayalan anak-anak ibu semua, buat di buku gambar. Nah, buat di buku gambar. Nah, setelah itu kirim ke WA pribadi ibu. Nah, setelah selesai membuat gambar imajinasimu, kirim ke WA pribadi ibu. Nah, anak-anak semua, itu tugasnya untuk slide yang terakhir. Nah, jadi anak-anak semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan SBDP tentang menggambar karya imajinatif 2 dimensi. Nah, muatan SBDP ini kita belajar tentang menggambar karya imajinatif 2 dimensi. Nah, inilah anak-anak ibu semua materi kita hari ini. Nah, nanti Bu Guru akan mengirimkan video materi kita hari ini ke grup kita. Nah, supaya anak-anak kembali membuka video ini dan lebih mengerti. Nah, anak-anak semua, sekian materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene.